Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Neneng Uswatun Hasanah, LCMUD, dosen program studi Akidah dan Filsafat Islam, yaitu dari Fakultas Usuluddin Universitas Darussalam Gontor. Izinkan kami menyampaikan rencana program dan kegiatan pembelajaran semester untuk mata kuliah Epistemologi Islam. Adapun materi Epistemologi Islam merupakan mata kuliah wajib di program studi Akidah dan Filsafat Islam pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas secara komprehensif tentang teori pengetahuan dalam tradisi Islam, tabiat, objek, sumber-sumber, serta proses pencapaian ilmu pengetahuan. Adapun pembahasan dalam mata kuliah ini mencakup: pertama, definisi dan pemetaan ilmu dalam Islam beserta tujuan dan objeknya, serta analisis paradigma ilmu pengetahuan dan hubungannya dengan filsafat dan agama. Kedua, pengertian epistemologi Islam, sejarahnya, serta penerapan prinsip-prinsip dasar epistemologi Islam dalam mengembangkan pemikiran Islam. Ketiga, metode-metode ilmiah dalam epistemologi Islam dan pentingnya pembentukan tradisi ilmiah dalam Islam. Keempat, analisis sumber-sumber ilmu dalam epistemologi Islam dan perbedaannya dengan epistemologi Barat. Kelima, perbedaan perspektif antara Islam dan Barat dalam memandang relasi ilmu dengan iman atau akhlak. Adapun capaian pembelajaran, lulusan, dan mata kuliah ini antara lain: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis struktur keilmuan, objek, sumber-sumber ilmu, tujuan, serta proses perolehan ilmu dalam Islam. Kedua, mahasiswa mampu menguraikan keterkaitan antara ilmu, iman, dan amal, serta penerapannya dalam merespon berbagai permasalahan epistemologi Barat. Adapun total terdapat 16 pertemuan selama satu semester ini. Komponen penilaian terdiri dari tugas terstruktur atau mandiri 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, presentasi kelompok 10%, dan keaktifan diskusi kelas 10%. Sistem pembelajaran mengacu pada student center learning dan diskusi interaktif dengan beban waktu 3 kali 50 menit pertemuan. Pembelajaran pada materi ini bisa dilihat di video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khairin. Baik. Al-Karim, hari ini adalah pertemuan kedua pada materi epistemologi Islam. Pertemuan kedua dalam materi epistemologi Islam itu insya Allah yang akan kita bahas definisi dan sejarah epistemologi Islam. Sebelum kita melanjutkan pada materi bab kedua ini, alangkah baiknya kita mengulas kembali materi pelajaran pertama. Tafadhalu untuk mengulas pelajaran pertama. Silakan. Dalam bahasa Arab, ilm berasal dari akar kata yakni ain, lam, dan mim, dan memiliki jamak yakni al-ulum. Hakada kawan? Baiklah bahasa. Untuk yang kedua dan ketiga, mungkin silahkan berdiri mengulas pelajaran pertama. Tentu di pelajaran kemarin ilmu sejati menurut Al-Ghazali itu ada 4. Yang pertama syak, terus setelah syak baru betul. Habis itu setelah itu iktikad, setelah itu baru tahap terakhir ini yakin. Oke. Halas? Sudah. Baik. Yang ketiga, silakan langsung berdiri. Kali ini saya ingin mengutip dari salah satu tokoh filsuf Barat, yakni Auguste Comte, bahwasanya ilmu itu adalah mengetahui hukum-hukum sebenarnya dari fenomena alam yang diperoleh melewati eksperimen. Jadi untuk mengetahui hukum sesuatu harus melewati eksperimen terlebih dahulu. Baik, barakallahu fikum, syukron. Sebelum
kita mengulas tugas-tugas yang sudah diberikan seperti jurnal gitu ya, dan juga nanti akan dibagi kelompok, mungkin sekitar 2-3 kelompok, dan juga nanti setiap kelompok akan diberikan pertanyaan dan silahkan untuk menjawab. Sebelum itu mari kita melihat materi pada pelajaran kedua ini. Al-alah Karim, Tuhan telah mati, kita yang mematikannya. Apakah sudah mendengar kata-kata itu? Apakah sudah membaca kata-kata itu? Apakah sudah tahu datangnya dari mana kata-kata itu? Kata-kata itu adalah kata-kata deklarasi provokatif dari seorang filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche. Kalau kita lihat pada masa modern ini, banyak sekali yang sudah mendewakan rasio dan menelantarkan peradaban Islam. Lantas bagaimanakah pengetahuan ilmu saat ini? Baik, Al-alah Karim, kita mulai saja pertemuan kedua ini, yaitu dengan tema definisi dan sejarah epistemologi Islam. Baik, pada materi hari ini, media yang kita akan pakai adalah PPT. Silakan untuk didengarkan dan dipahami. Baik, kita mulai saja. Lihat pada slide pertama. Apakah antum mengenal tokoh-tokoh tersebut? Mengenalnya? Mengenal. Ada yang tahu siapa saja tokoh tersebut? Pertama dari barat, yakni Plato, Socrates, terus René Descartes. Terus kalau dari filsuf muslim, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Ghazali. Baik, untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita lihat judul yang ada di sini, di slide kedua, Pisau Bedah Pengetahuan. Bagaimana kita tahu? Epistemologi adalah sebagai alat atau pisau untuk membedah ilmu pengetahuan daripada pertanyaan. Apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita membuktikan bahwa kita mengetahui? Seperti yang dikatakan oleh Dagobert de Rodez, mempunyai 4 pilar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, untuk slide selanjutnya, slide ketiga, yaitu yang berbunyi batas-batas paradigma barat. Paradigma barat mempunyai 2 batasan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Seperti di sini yang dilontarkan oleh René Descartes. Beliau menggunakan rasionalisme. Yang kedua dikuatkan oleh John Locke yang menggunakan empirisme. Slide berikutnya, dimensi ekstra atau paradigma pengetahuan Islam. Setelah kita mengetahui paradigma pengetahuan barat yang tadi telah kita sebutkan, sekarang yaitu paradigma pengetahuan Islam. Beda dengan paradigma barat, paradigma pengetahuan Islam yaitu mempunyai 4 sumbu pengetahuan Islam yang tidak asing lagi untuk kita semua sebagai seorang muslim, yaitu pertama, tentu kita mengakui akal. Yang kedua, kita mengakui indera. Yang ketiga, juga mengakui wahyu. Yang keempat, mengakui intuisi spiritual. Ketika kita mengetahui 4 sumber pengetahuan Islam, yaitu akal, indera, wahyu, dan intuisi spiritual, sangat berbeda dengan paradigma barat. Sebelumnya, paradigma barat hanya mengetahui ilmu pengetahuan dengan dua mata pisau. Selanjutnya, dalil fundamental. Adapun menurut paradigma Islam, yaitu punya dalil, dan dalil ini sangat fundamental. Seperti apa dalil yang digunakan oleh paradigma Islam? Surat Al-A'laq ayat 1 sampai 5. Surat An-Nahl ayat 78.
surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32. Merebut filsafat Yunani atau sinkretisasi awal, yaitu merebut filsafat Yunani. Kenapa terjadi merebut filsafat Yunani? Siapa tokoh tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Kindi adalah filsafat pertama dari tokoh Islam. Itu salah satu yang merebut dari filsafat Yunani. Al-Kindi, tokoh besar, tokoh masyhur, tokoh fundamental yang mengakui tadi wahyu, memakai dalil-dalil daripada ayat Al-Quran, hadis. Untuk apa? Merebut filsafat Yunani. Yang kedua Al-Farabi. Slide selanjutnya adalah puncak rasionalisme dan intuisi. Seperti siapa? Sintesis Ibnu Sina. Disinilah menunjukkan bahwa kemenangan paradigma Islam dimenangkan oleh filsafat Islam, yaitu Ibnu Sina. Maka di sini pada masa Ibnu Sina disebut dengan puncak rasionalisme dan intuisi. Selanjutnya kita lihat The Great Friction Al-Ghazali vs Ibnu Rusdi. Ini juga adalah salah satu tokoh filsafat Islam. Seperti Al-Ghazali disebut siapa? Sang pembela Islam. Ibnu Rusdi sang komentator. Makin ke sini kita makin mengenal tokoh filsafat Islam yang merebut kembali filsafat Yunani. Slide selanjutnya yaitu eksperimen pemilikan Hai bin Yakdon. Untuk Hai bin Yakdon juga mungkin ini adalah salah satu tokoh filsafat Islam yang merebut kembali dari paradigma filsafat Yunani. Selanjutnya, sang penyantun besar. Masya Allah. Kalau kita lihat dari tadi, ya tokoh filsafat itu punya lakob atau punya kunyah masing-masing. Mulai dari Al-Ghazali, Ibnu Rusdi, siapa lagi tadi yang sudah disebutkan? Al-Farabi, siapa lagi? Ibnu Sina. Oke. Slide selanjutnya adalah dimensi mistis dan iluminasi atau melampaui otak. Siapa tokoh tersebut? Suhrawardi Al-Maktul. Jadi punya sejarah sendiri. Nanti lihat ya, cari siapa Suhrawardi. Kenapa dinamakan Al-Maktul? Al-Maktul adalah sebagai lakobnya. Gitu ya. Menarik sekali, gitu ya. Makin ke sini makin menarik ya, tokoh-tokoh filsafat Islam yang tadi berani mengambil paradigma filsafat Yunani. Nanti ada misalkan salah satunya Al-Isyraqi. Kenapa dinamakan Al-Isyraqi? Di sini Suhrawardi dinamakan Al-Maktul, punya lakob Al-Maktul. Yang punya dimensi mistis iluminasi yang kedua adalah Ibnu Arabi. Slide selanjutnya, sang penyantun besar. Masya Allah. Jadi siapa? Atau disebut dengan eksistensi dan ilmu. Pertama siapa? Nasiruddin At-Tusi. Yang kedua Mula Sadra. Slide selanjutnya, segitiga nalar Al-Jabiri. Ini puncaknya ya. Segitiga nalar Al-Jabiri. Jadi atau disebut dengan nalarnya beliau itu berbentuk segitiga. Ini adalah yang populer di masa Al-Jabiri. Beliau mempunyai nalar Arab Islam yang disebut nalar apa? Pertama, nalar Irfani. Yang kedua, nalar Bayani. Yang ketiga, nalar Burhani. Yang terakhir pada materi ini adalah atau disebut dengan hierarki pengetahuan Islam atau struktur final. Struktur final atau hierarki pengetahuan Islam. Tadi beberapa paradigma filsafat barat yang menggunakan rasionalisme dan empirisme ya atau akal. Di sini adalah hierarki pengetahuan Islam yaitu berapa? 4. Pertama apa? Wahyu. Kedua, akal. Ketiga, hisiat. Keempat, hadas. Kesimpulannya, epistemologi Islam tidak membuang sains barat. Ia merengkuhnya, melengkapinya, dan mengangkatnya menuju
pengenalan akan Sang Cipta. Jadi apakah kita harus membuang sains filsafat barat? Apakah kita harus melupakan sains filsafat barat? Tidak. Jadi harus apa? Dirangkum atau disatukan. Kenapa? Karena hierarki pengetahuan Islam itu paling sempurna. Justru yang dipunyai pada Islam tidak dipunyai pada Barat. Seperti kata-kata atau kalimat pada irfani, bayani, burhani. Itu tidak dipunyai pada filsafat Barat. Tidak ada kata-kata irfani, tidak ada kata-kata bayani, tidak ada kata-kata burhani. Itu hanya punya filsafat Islam, punya hierarki Islam. Baik, pada materi hari ini yaitu materi pelajaran kedua sudah selesai kita bahas. Untuk selanjutnya ini suatu hal yang wajib bagi antum semua. Bagaimana saya bisa mengetahui apakah sudah paham, apakah sudah mengerti materi pada hari ini. Untuk itu saya ingin mengetahui atau dari antum untuk mengulas kembali atau feedback pada materi hari ini. Tafadol. Nah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk epistemologi ada 4 pilar yang dikemukakan oleh tokoh Dagobert Duns. Yang pertama yaitu asal-usul suatu ilmu tersebut, kemudian struktur, bagaimana ilmu itu bisa ada, kemudian metode untuk mengetahuinya dan keabsahannya. Dan itu bisa kita lihat dalam faktor fenomena hujan. Asal-usulnya dengan cara kita melihat keseharian kita, mungkin di setiap bulan pasti ada hujan. Kemudian struktur, kenapa hujan itu bisa terjadi, seperti dari proses penguapan, kemudian menjadi awan, kemudian turun hujan, dan kemudian setelah struktur ada namanya metode yang sering dilakukan oleh para ilmuwan dalam pengujian observasi jangka panjang yang bisa dilakukan dalam lab atau juga di lapangan. Kemudian keabsahan dengan kita menguji dalam sehari-hari, seperti suhunya yang kemudian yang sebelum terjadi pasti bisa panas atau dingin, tergantung cuaca itu sendiri. Baik, Masya Allah, Barakallah fikum, syukran, wajazakumullah. Tafadol, selanjutnya. Ya. Perbedaan paradigma pengetahuan Barat dan Islam. Paradigma pengetahuan Barat itu hanya meyakini sumber ilmu dari panca indera dan akal. Kemudian Islam lebih dalam, yaitu ada 4. Yang pertama adalah akal, kemudian yang kedua panca indera, kemudian yang ketiga intuisi, kemudian yang keempat adalah wahyu. Oke, baik, Barakallah, Masya Allah. Tepuk tangan buat semuanya. Satu lagi, silakan. Ya. Sini Ibnu Sina membagi 3 tahap untuk menangkap ilmu pengetahuan. Yang pertama itu orang awam, yaitu melalui proses belajar atau metode empiris. Yang kedua filsuf, yaitu melalui cara cepat atau metode berpikir dengan menggunakan logika dan nurani. Yang ketiga itu nabi, yaitu menangkap pengetahuan secara instan melalui proses intuisi atau hajj. Oke, Barakallah. Tepuk tangan kembali. Masya Allah. 3 mahasiswa yang luar biasa. Saya yakin yang lainnya juga semua luar biasa, karena waktu yang tidak memadai. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa giliran untuk mengulas kembali materi-materi yang sudah kita pelajari. Tepuk tangan sekali lagi. Naam, alhamdulillah feedback atau ulasan kembali pada materi ini sudah luar biasa.
kita lanjut dengan kerja kelompok atau membagi kelompok. Silakan. Insyaallah saya akan bagikan pertanyaan-pertanyaan setiap kelompok, 2 pertanyaan dan 2 jawaban. Kelompok 1 2 pertanyaan 2 jawaban, kelompok 2 2 pertanyaan 2 jawaban, kelompok 3 2 pertanyaan 2 jawaban. Sebelum saya melontarkan pertanyaan dan antum menjawab, bisa presentasikan tugas kemarin yaitu berbentuk jurnal yang berhubungan dengan epistemologi Islam. Silakan. Kemarin saya menulis sebuah jurnal yang judulnya Epistemologi, Asal-usul ilmu, struktur, dan sejarah tradisi dan Islam. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz tadi bahwa ada distingsi jelas antara paradigma Barat dan paradigma Islam. Tentu kalau Barat hanya menggunakan kemampuan rasio dan fakta empirik, tentu sangat berbeda sekali dengan di Islam. Di Islam mempunyai empat paradigma yang dipakai dalam epistemologi Islam itu. Yang pertama yakni menggunakan akal atau rasio, terus kedua menggunakan panca indera, dan ketiga dengan intuisi, terus yang keempat yakni khobar sodik. Ia bisa berasalkan dari wahyu maupun dari sunnah. Masya Allah, tepuk tangan. Luar biasa. Luar biasa. Ini calon tokoh filsafat Islam. Al-God akan datang. Bukan hanya memahami dari teks buku, bukan hanya memahami dari teks kelas, dan juga bisa membaca teks-teks lain seperti daripada jurnal. Baik, kalau nggak salah ada 1 jurnal lagi yang perlu dipresentasikan, tafadhol. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul tentang epistemologi Islam wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Telah kita ketahui bahwasanya sains modern ini sudah didasari pada idealisme yang mana hanya bersumber kepada akal, sedangkan kita dalam Islam menjadikan wahyu sebagai sumber tertinggi pada ilmu pengetahuan. Oke, sudah? Masya Allah, barakallah. Tepuk tangan. Baik, Masya Allah, wa tabarakallah, wa jazakumullah khairan. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke. Untuk selanjutnya, sebagaimana kita katakan tadi, yaitu kelompok atau kerja kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk kelompok 1, silakan untuk menjawab 2 pertanyaan. Pertama, apa saja 4 pilar kajian epistemologi menurut Dagobert de Runes? Yang kedua, apa perbedaan paradigma filsafat Barat dan Islam? Silakan untuk dijawab. Soal yang pertama, tafadhol. Ada 4 pilar yang dijelaskan oleh Dagobert de Runes. Yang pertama yakni sumber atau dari mana asal usul ilmu tersebut, kemudian struktur, bagaimana ilmu itu tersusun, kemudian metode, bagaimana ilmu itu didapatkan, dan kemudian yang keempat yaitu keabsahan untuk menguji kebenaran agar terbebas dari ilusi. Oke, Masya Allah, tepuk tangan. Baik, siapa yang menjawab pertanyaan kedua? Silakan. Perbedaan paradigma filsafat Barat dengan Islam, yakni pertama filsafat Barat seperti yang dikatakan oleh antum tadi di slide-slide awal, bahwasannya memiliki hanya 2 sumber pengetahuan, yakni yang pertama rasionalisme yang dikemukakan oleh René Descartes, yang kedua itu empirisisme yang dikemukakan oleh John Locke. Sementara dalam filsafat Islam kita mengenal ada 4 sumber pengetahuan, yakni pertama itu adalah wahyu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian akal atau rasio, yang ketiga adalah al-hawas al-khomsah, indra, yang keempat adalah al-kasyaf atau intuisi. Masya Allah, tepuk tangan. Baik, saya akan lontarkan pertanyaan untuk kelompok 2. Pertanyaan pertama, bagaimana Ibnu Sina membagi tingkat kecepatan manusia dalam menangkap kebenaran?
Pertanyaan kedua, apa perbedaan pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Rushdi? Silakan untuk dijawab. Ya. Ibnu Sina membagi 3 tingkatan bagaimana cara memahami kebenaran. Yang pertama, orang awam yang memperoleh kebenaran melalui proses pengamatan, proses belajar empiris dan pengamatan logis. Dan yang kedua, filsuf yang menerima kebenaran dengan cepat tanpa metode burhan. Dan yang ketiga, nabi yang menerima langsung kebenaran melalui hats atau intuisi tertinggi. Oke, sudah? Tanpa belajar metode belajar empiris. Masya Allah, barakallah. Tepuk tangan. Syukran. Tafadol. Silakan. Ini menjawab pertanyaan kedua ya? Iya, Ya. Untuk perbedaan pemikiran antara Imam Ghazali dan juga Ibnu Rushd, untuk Imam Ghazali kan dijuluki sebagai pembela Islam. Nah, di situ meragukan kemampuan akal dan juga indera dan mengagungkan yang namanya intuisi dan juga khobar sodik, yaitu melalui cahaya ilahi, melalui mujahadah nafsiyah seperti itu. Dan bedanya sama Ibnu Rushd, ini dijuluki sebagai komentator. Beliau ini membela logika dan juga mengagung-agungkan akal. Dan di situ ada beberapa pembagian pemahaman. Di situ ada jadali, kemudian ruhani, dan yang ketiga juga ada namanya dialektika. Masya Allah, barakallah. Tepuk tangan. Syukran, jazakumullah khairan. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk kelompok 3. Di sini ya, kelompok 3 ya. Baik. Pertanyaan pertama, apa saja 3 segitiga nalar menurut Al-Jabairi, dan nalar apa saja yang harus dibangkitkan? Pertanyaan kedua, bagaimana membangun hierarki Islam dalam ilmu pengetahuan Islam? Silakan. Ya. Jadi segitiga nalar menurut Al-Jabiri, yaitu yang pertama yaitu nalar bayani, yaitu yang bersumber dari teks Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua adalah nalar irfani, yaitu yang bersumber dari mistisme atau pencerahan batin. Ketiga adalah nalar burhani, yaitu yang bersumber dari akal dan rasio dan realitas ilmiah. Oke, syukran. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kedua kelompok 3, siapa yang mau berdiri? Yang mau menjawab? Ya, silakan. Baik, adapun susunan hierarki pengetahuan dalam Islam, yang pertama itu wahyu sebagai puncak pengetahuan yang mutlak. Yang kedua yaitu akal sebagai penafsir wahyu atau berpikir logis. Yang ketiga adalah indra sebagai pondasi pengamatan sains. Yang keempat adalah intuisi, yaitu pengetahuan supranasional yang diberikan kepada hati yang bersih. Sudah? Cukup? Baik, Masya Allah, barakallah. Tepuk tangan. Alhamdulillah, kerja kelompok yang luar biasa, jawaban yang luar biasa, semoga bermanfaat ilmunya. Oke. Yang menandakan antum adalah tokoh-tokoh filsafat Islam selanjutnya, meneruskan tokoh-tokoh filsafat sebelumnya. Alhamdulillah. Pada materi ini, setelah kita melakukan pengulasan materi pertama, setelah kita memaparkan materi hari ini dan juga feedbacknya, dan juga sudah mempresentasikan tugas-tugas sebelumnya seperti jurnal, dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kerja kelompok yang luar biasa. Untuk itu, pada materi ini kita cukupkan di sini saja, tapi antum punya tugas untuk materi selanjutnya, yaitu silahkan tugas tersebut diunggah di Classroom. Untuk mengakhiri kelas hari ini, kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah terus kafaratul majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.